Ya pemirsa, untuk membahas terkait pengaruh dari pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio yang diumumkan pagi ini, mari kita bahas bersama Chief Ekonomis Permata Bank Joshua Pardede. Selamat pagi Mas Joshua, terima kasih sudah Selamat bergabung pagi Mas bersama kami, Iqbal. apa kabar? Kabar baik Mas. Baik, kabar pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio tentu menjadi perhatian pasar pagi hari ini ya Mas Jos. Dar-dedor sekali pagi ini, bagaimana pasar merespons kabar ini dalam jangka pendek menurut Anda, khususnya terhadap pergerakan pasar keuangan? Ya, memang kalau kita lihat dari sisi kacamata investor, pengumuman dari pengunduran diri Pak Peri sebagai Gubernur Bank Indonesia tentunya ini cukup mengejutkan, meskipun memang kalau kita melihat saat ini pergerakan di pembukaan perdagangan hari ini cukup mix ya, di mana kalau kita melihat dari sisi IHSG memang cenderung tadi sempat naik turun, tapi saat ini di perdagangan melemah sekitar 19 poin, lalu juga imbal hasil 10 tahun, SBN 10 tahun pun juga naik 4 basis poin. Dan juga dari sisi nilai tukar rupiah pun juga melemah tipis ya 0,14% ataupun 26 poin ya, masih di kisaran 17.969 per dolarnya gitu ya. Artinya tentunya pasar ataupun investor masih mencerna sampai dengan saat ini tentunya apa yang disampaikan oleh Mensesnek tadi dalam press conference bahwa pengunduran diri Pak Peri ini adalah harus kita hargai dan kita hormati, dan sudah diterima juga oleh Presiden ya, dan Presiden menerima dan juga menghormati pengunduran diri beliau, dan tentunya dengan jejak rekam beliau ya sejauh ini bagaimana dedikasi beliau di Bank Indonesia ya sudah cukup panjang gitu ya. Artinya kita perlu apresiasi apa-apa saja sumbangsinya yang sudah diberikan kepada Bank Indonesia dan juga pada pemerintah, dan juga dalam hal ini kepada perekonomian Indonesia. Artinya ini bukan tentunya dampaknya tentu akan dicermati oleh pelaku pasar, namun juga tadi sudah disampaikan oleh Mensesnek dan juga oleh Bu Destri bahwa kepemimpinan dari Bank Indonesia akan terus berlanjut, dan kedepannya bahwa keputusan dari Bank Indonesia ini kedepannya tidak akan terpengaruh ya, artinya karena keputusan Bank Indonesia dari sebelumnya sampai dengan kedepannya pun juga akan tetap kolektif kolegial gitu ya, artinya keputusannya akan diputuskan oleh bersama-sama oleh seluruh anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan artinya bagaimana kiprah dari Bu Destri ya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pun juga saat ini sudah menjabat selama 7 tahun, saya pikir juga cukup panjang pengalaman beliau, dan sebelumnya pun juga sudah menjabat di berbagai institusi keuangan gitu ya, dan juga sebelumnya di Dewan Komisioner LPS. Jadi saya pikir juga bagaimana track record dari Bu Destri pun juga cukup panjang, dan artinya pasar juga diharapkan juga tidak perlu panik berlebihan juga ya dengan keputusan yang cukup mengejutkan di pagi ini. Baik, Pak Mas Yos, dari perspektif investor tentu apakah ini lebih dilihat sebagai sebuah political event, policy event, atau justru belum cukup mengubah fundamental pasar, meskipun dari Prasetyo Hadi Mensesnek sudah mengkonfirmasi bahwa Peri mundur karena alasan pribadi, Mas Yos. Ya tentunya kembali lagi ini tidak bisa kita apa namanya ya, kita tetap lagi menghargai dan menghormati keputusan Pak Peri ya, ini dengan alasan tadi, alasan pribadi yang tentunya, dan ini sukarela artinya, dan mekanismenya pun juga apa namanya, dan ini kembali lagi bahwa kejadian ini adalah kelembagaan ya, ini bukan berarti akan ada perubahan arah kebijakan moneter ke depannya ya, dan memang sudah cukup panjang tadi ya, apa namanya, bagaimana dedikasi Pak Peri di Bank Indonesia, artinya memang mungkin ini apa namanya sudah cukup panjang ya waktu dedikasi beliau gitu ya di Bank Indonesia, dan kembali lagi saya melihat bahwa dengan mekanisme pergantian ini kan sudah mengikuti juga pasal 48 dan 50 Undang-Undang Bank Indonesia ya, artinya DGS akan menjadi pejabat sementara, dan artinya tidak ada kekosongan otoritas ya, ini kembali Ya. lagi bahwa tidak ada kevakuman dari pengambilan keputusan, dan kembali lagi bahwa keputusan mundur ini apa namanya bukan karena perbedaan apa namanya, bahwa ini tentunya pengambilan keputusan di internal ini tetap dijalankan secara kolektif kolegial ya, dengan prasyarat quorum kehadiran minimal 50% dari ADG dan dari anggota Dewan Gubernur, artinya karena memang suku bunga, intervensi nilai tukar, bauran kebijakan ini tidak berubah sama sekali dalam pengumuman resmi dari pergantian kepemimpinan ini, karena pasar semestinya pun juga tidak memperlakukan ini sebagai perubahan arah dari kebijakan ya, dan Ya. tentunya ini sebagai tadi bagaimana harapannya ke depannya bahwa
dari sisi kebijakan BI akan lebih baik, semakin lebih baik lagi ke depannya. Baik, dan sudah dikonfirmasi begitu ya ketika Ibu Desi tadi menjawab pertanyaan begitu, ini akan berjalan seperti biasanya. Mas Yos, dari kacamata ekonom, bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh Peri Warjio selama ini dalam menjaga kebijakan moneter menurut Anda? Ya, tentunya yang kalau kita lihat dari sisi kebijakan sejauh ini saya pikir dengan dari bulan Mei dan Juni ya, kalau kita ambil time frame di tahun ini saja, dari bulan Mei dan Juni Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga ya cukup agresif 100 basis point Ya. dan di mana kita tahu sendiri bahwa pemerintah cukup mendukung adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi gitu ya. Artinya ini juga keputusan yang independen yang dimana untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan dimana kita tahu juga bahwa seluruh pelaku ekonomi yang juga cukup sensitif terhadap pelemahan nilai tukar rupiah ini artinya Bank Indonesia juga melihat bahwa keputusan ini diambil tadi ya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang juga untuk bisa mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga ke depannya. Yang selain itu pun juga bagaimana Bank Indonesia ya, ini jadi bukan keputusan personal dari salah satu anggota Dewan Gubernur saja, tapi juga kolektif kolegial tadi, bagaimana bisa mengkombinasikan tadi ya kebijakan bauran kebijakan yang pro stabilitas ya dengan pengetatan kebijakan moneter, kenaikan suku bunga, namun juga tetap bisa mendukung pertumbuhan ekonomi seperti misalkan dengan melonggarkan kebijakan makroprudensial, insentif kebijakan likuiditas makroprudensial. Artinya untuk tetap bisa mengencourage, mendorong perbankan untuk bisa menyalurkan kredit kepada sektor-sektor real ya. Artinya sekalipun suku bunga naik tapi tetap bahwa penyaluran kredit ini tetap bisa tetap terjaga gitu ya. Sehingga seperti ini dan juga misalkan SRBI ya, instrumen sertifikat rupiah Bank Indonesia ini pun juga sama ya, instrumen yang diharapkan juga bisa menahan aliran modal asing keluar dari pasar keuangan domestik kita karena pada faktanya 2 bulan lalu misalkan terjadi aliran modal asing keluar yang cukup deras ya dari pasar obligasi dan pasar saham. Namun Bank Indonesia dengan kebijakannya bisa menahan itu semua dengan instrumen SRBI ini dan di mana kalau kita lihat sampai dengan saat ini pun juga instrumen SRBI masih bisa menyerap investor asing gitu ya dengan cukup deras gitu ya, sehingga ini dapat bisa menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Jadi saya pikir cukup banyak kebijakan-kebijakan moneter dan juga bauran kebijakan lainnya, makroprudensial, sistem pembayaran, ya pendalam pasar keuangan, Ya. Perbankan syariah yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang diharapkan ini dapat bisa mengkombinasikan, menyeimbangkan ya stabilitas perekonomian dan juga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah panjang. Baik, kalau kita melihat pengalaman di berbagai negara, Mas Yos, seberapa sensitifkah sebetulnya biasanya pasar terhadap pergantian pemimpin atau pimpinan bank sentral begitu? Seperti Anda tadi sudah sampaikan bahwa rupiah, obligasi dan IHSG juga mungkin akan bereaksi begitu ya, masih mencerna begitu menurut Anda, Mas Yos? Ya, kalau kita bicara di berbagai negara tentu ya, kalau ada pengumuman yang mengejutkan dan bisa memicu pergerakan nilai tukar dan juga di pasar obligasinya, ya ini tentunya investor akan mereprice ya ataupun menilai ulang lagi terkait dengan bagaimana konsistensi kebijakannya, lalu juga bagaimana figur dari penggantinya, lalu juga bagaimana potensi dari independensi dari central bank ke depannya, ya itu beberapa respon dari negara-negara lain. Tapi untuk case Indonesia, kembali lagi saya melihat bahwa di mana kita sudah melihat bahwa kemarin amandemen Undang-Undang P2SK, di mana tetap melihat bahwa independensi Bank Indonesia tetap dijaga, sekalipun memang tentunya koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia, pemerintah, Kementerian Keuangan, LPS, OJK diperkuat, tapi bukan berarti artinya independensi Bank Indonesia ini berkurang gitu ya di situ. Dan karena memang tentunya pemerintah pun juga perlu menilai ataupun mempertimbangkan juga ya bagaimana penilaian dari investor asing khususnya lembaga pemeringkat internasional seperti Moody's dan Fitch yang sudah menurunkan outlook peringkat Indonesia ya dari sebelumnya stable menjadi negatif. Tentunya ini ada risiko bahwa dalam 12-18 ke depan setelah penurunan outlook rating tersebut rating Indonesia bisa saja diturunkan. Oleh sebab itu bagaimana pemerintah perlu menjaga independensi dari Bank Indonesia ya, artinya ini yang harus dijaga. Selama itu tetap bisa dijaga tentunya
Ya. respon dari pelaku pasar, dari investor pun juga tetap harus bisa, semestinya tetap akan bisa dijaga karena tadi Mhm, ya, mhm. keberlanjutan kepemimpinan ini akan berjalan dengan mulus dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Destri bahwa kepemimpinan interim dari Gubernur Bank Indonesia akan dilanjutkan oleh Bu Destri langsung dan artinya dan saya melihat sebagai pasar pun juga melihat sosok dari Bu Destri pun Ya. juga sudah pengalamannya sudah cukup banyak panjang sekali ya. Jadi saya dan beliau juga market friendly gitu ya. Jadi saya melihat bahwa harapannya Mhm, ini tidak mhm. sampai mempengaruhi sangat signifikan ya kondisi di pasar dalam jangka pendek ini. Baik, seberapa besar arah kebijakan Bank Indonesia sebenarnya ditentukan oleh figur gubernurnya Mas Jos? Ditahan dulu, kita akan kembali usai jeda. Pemirsa, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Investor Market Today. Kita lanjutkan kembali, seberapa besar tadi sebelum jeda saya bertanya begitu, arah kebijakan Bank Indonesia sebenarnya ditentukan oleh sosok atau figur pimpinannya atau gubernurnya menurut Anda? Iya, Mas Iqbal, yang perlu kita pahami di sini adalah BI pada dasarnya digerakkan oleh kelembagaan ya, tapi artinya undang-undang mengatur bahwa BI dipimpin oleh Dewan Gubernur, terdiri oleh gubernur, deputi gubernur senior dan deputi gubernur, dan artinya keputusan strategis ini dibahas dalam rapat Dewan Gubernur dan diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat. Artinya ketika jabatan gubernur BI ini saat ini kosong, Deputi Gubernur Senior ini menjalankan tugas sebagai Gubernur sementara. Dan ini struktur ini memang dirancang tadi agar tadi kebijakan tidak berhenti ya, ataupun berbalik hanya karena satu figur meninggalkan jabatannya. Namun memang figur artinya kembali lagi yang tadi ya, sifat keputusan dari Bank Indonesia adalah sifatnya kolektif kolegial. Namun memang tentunya figur dari gubernur ini sangat tetap penting dalam menentukan kualitas dari komunikasi, kecepatan respon daripada saat masa pengenalan krisis gitu ya, keberanian mengambil keputusan yang tidak populer, koordinasi dengan pemerintah, dan juga kemampuan untuk meyakinkan investor global. Ya, artinya Gubernur BI ini juga tetap menetapkan keputusan akhir apabila musyawarah mufakat tidak tercapai. Dengan demikian memang kerangka kebijakan yang berasal dari kelembagaan ini tetapi kredibilitas pelaksanaannya mendapatkan penguatan ya dari kepemimpinan. Dan tentunya dalam masa peralihan ini, transisi ini, pengalaman dari Ibu Desi tadi sebagai ini menjadi penting sekali ya. Dan pengalaman beliau di Kementerian Keuangan, di lembaga-lembaga internasional dan juga perbankan gitu ya. Ini menjadi dan sudah menjadi deputi gubernur senior sejak 2019 dan juga pengalaman panjang di pasar keuangan ini membuat pengalaman panjang di pasar keuangan ini membuat cara BI mengelola nilai tukar, komunikasi dengan para pelaku pasar, dan juga pelaksanaan operasi moneter ini mungkin akan lebih besar ya kesinambungannya. Ya tentunya tadi kembali lagi bahwa harapannya bahwa ini tidak akan mempengaruhi cukup banyak ya, keputusannya akan berubah drastis, tapi tentunya keberlanjutan dan juga kepemimpinannya akan dilanjutkan dengan baik. Mas Jos, sebelumnya kan memang ada perombakan dan kemunduran atau memundurkan dirinya para pimpinan dua lembaga keuangan lainnya seperti OJK dan Bursa Efek Indonesia, dan Bank Indonesia dikatakan begitu sebagai benteng terakhir mundur juga dalam tanda kutip begitu. Bagaimana Anda melihat, apakah ini akan juga memengaruhi dan menjadi sentimen untuk arus dana asing begitu kembali meninggalkan Indonesia, atau seperti apa menurut Anda? Ya, kembali lagi kalau kita melihat bagaimana keputusan pengunduran diri dari Pak Peri adalah keputusan pribadi dan beliau sudah berkarir 43 tahun ya, cukup panjang sebenarnya di Bank Indonesia. Jadi saya pikir ini adalah waktu beliau untuk beristirahat mungkin, dan juga tadi juga disampaikan oleh reportase bahwa ada kemungkinan juga ada permasalahan kesehatan. Tapi di luar itu semua kembali lagi bahwa apapun keputusan beliau ini artinya tidak sampai mempengaruhi tadi dari sisi aliran modal asing ke dalam negeri sendiri. Yang tadi sudah saya sampaikan sebenarnya bagaimana inovasi yang sudah digulirkan oleh Bank Indonesia dengan menerbitkan misalkan SRBI ya, ini juga menjadi salah satu hal yang perlu kita apresiasi, karena sampai dengan saat ini aliran modal asing di pasar keuangan domestik khususnya ditopang oleh SRBI ya, kurang lebih sekitar hampir 9,7 miliar US dollar. Sementara itu di pasar saham masih terjadi outflow sekitar 4,5 miliar US dollar, dan juga di pasar SBN terjadi inflow kecil sekitar 0,84 miliar US dollar. Jadi artinya bagaimana upaya-upaya dari Bank Indonesia dengan menerbitkan SRBI ini pun juga perlu kita apresiasi, dan tentunya kembali lagi perubahan ataupun terjadinya perubahan kepemimpinan ini diharapkan tidak sampai mempengaruhi
respon-respon dari otoritas lainnya seperti OJK dan juga Bursa Efek pun juga sudah melakukan reforms ya terkait dengan bagaimana peningkatan kualitas dan juga tata kelola. Jadi harapannya pun juga sama bahwa keberlanjutan kepemimpinan ini akan tetap dilakukan dengan baik oleh Bank Indonesia. Baik, Mas Yos, di tengah dinamika suku bunga global juga dan ketidakpastian geopolitik, apakah transisi kepemimpinan ini akan tetap menjaga independensinya dan tidak mengubah dalam artian arah BI Rate begitu dalam beberapa bulan ke depan menurut Anda? Ya, kembali lagi kalau menurut saya sih sebenarnya bahwa pergantian gubernur ini tidak serta-merta tadi ya mempengaruhi dari aliran modal asing, dari keputusan Bank Indonesia sendiri ya, karena kembali lagi bahwa ini adalah kolektif kolegial ya, artinya dan juga P2SK sudah amandemen pun juga sudah sudah melindungi bahwa ada independensi Bank Indonesia tetap terjaga gitu ya. Artinya bagaimana nanti keputusan Bank Indonesia ke depannya pun ya, pemerintah pun juga harus menghormatinya karena memang apapun keputusan Bank Indonesia tersebut memang mestinya tetap harus independen ya dari apapun yang dari intervensi dari pemerintah gitu ya. Dan artinya kembali lagi bahwa terkait dengan tadi bahwa apakah ini mempengaruhi keputusan dari Bank Indonesia, bahwa Bank Indonesia tetap lagi bahwa menitik beratkan keputusannya ini berdasarkan beberapa faktor ya, asesmennya dari kondisi global, asesmennya dari kondisi domestik seperti inflasi, nilai tukar ya, current account. Jadi artinya tidak semata-mata hanya karena pergantian seperti ini terjadi perubahan dari sisi kebijakan moneternya berubah drastis gitu ya. Saya tidak melihat seperti itu karena kembali lagi bahwa keputusan dari Bank Indonesia dalam rapat Dewan Gubernur ini dibuat secara kolektif kolegial ya, musyawarah mufakat. Jadi harapannya tidak keputusan Bank Indonesia tetap akan evidence based ya, berdasarkan data dependent, dan harapannya saya merasa bahwa dalam jangka pendek ini tidak akan ada perubahan yang signifikan dari arah kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Ya, seperti yang Anda bilang tadi bahwa ini digerakkan oleh lembaga begitu ya, Mas Jos. Di luar isu pergantian Gubernur BI, faktor apa sebetulnya yang sebenarnya lebih menentukan arah pasar dalam beberapa bulan ke depan, Mas Jos? Apakah faktor domestik mulai mengambil alih atau sentimen global masih menjadi penentu utama nih menurut Anda? Ya, saya melihat memang sentimen global nih masih menentukan arah utama pasar ya. Tetapi tentunya tadi faktor domestik ya ini juga cukup menentukan juga ya. Karena memang ini akan menjadi faktor mengungkit juga risk premium dari Indonesia. Karena tentunya kondisi global yang sebelumnya kita melihat bahwa sudah terjadinya perdamaian antara Iran dan juga Amerika Serikat. Tapi kembali lagi mengemuka di minggu lalu. Meskipun di akhir pekan minggu lalu kembali lagi mereda gitu ya. Tapi tentunya bagaimana arah suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat ini pun juga tetap harus dipertimbangkan ya, dan ini akan dipertimbangkan oleh pasar dan mempengaruhi pasar keuangan domestik kita ya, bagaimana imbal hasil dari obligasi pemerintah Amerika Serikat, penguatan dolar Amerika Serikat, lalu juga pergerakan harga minyak mentah, dan juga tentunya tadi perkembangan dari geopolitik, dan tentunya Bank Indonesia sendiri sudah menilai bahwa peningkatan konflik geopolitik di Timur Tengah ini telah mendorong tadi harga energi, inflasi global, ya, imbal hasil dari obligasi pemerintah Amerika Serikat, serta juga perpindahan ataupun aliran modal asing keluar ya ke aset-aset yang lebih aman. Di dalam negeri sendiri tentunya perhatian pasar ini tertuju pada bagaimana pengelolaan anggaran ataupun fiskal ya, arah defisit fiskal kita, konsistensi kebijakan pemerintah, independensi dari Bank Indonesia, bagaimana kecukupan dari cadangan devisa, inflasi, serta juga kemampuan dalam mempertahankan aliran modal asing ke dalam negeri. Dan tentunya dengan kata lain perkembangan global ini menentukan arus modal asing masuk, tapi juga kualitas kebijakan domestik ini pun juga menentukan seberapa kuat ya Indonesia dapat bisa tetap resilient ya di tengah tadi kondisi global yang tidak pasti tadi. Dan kembali lagi bahwa fundamental ekonomi Indonesia saya percaya bahwa tetap baik ya, meskipun tadi bahwa ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam hal komunikasi, dalam hal governance, tata kelola, dan juga komunikasi dan sinergi antar kementerian lembaga. Artinya ini harus dibenahi secara cepat oleh pemerintah agar kita tetap bisa resilient bisa mengakomodasi ataupun bisa melewati ya kondisi global yang tidak pasti di tahun ini dan juga ke depannya. Baik, Mas Yos, kalau Anda berbicara kepada para investor pagi ini, apakah momentum ini perlu direspon secara emosional atau justru menjadi pengingat bahwa yang lebih penting tetap fundamental ekonomi Indonesia, dan juga apa sebetulnya imbauan dan catatan penting bagi para pelaku usaha dan investor dalam menghadapi periode transisi ini, di mana juga salah dua pemimpin dari sektor keuangan dipimpin oleh dua Sri Kandi saat ini ya, Ibu Kiki dan Ibu Desri. Bagaimana Anda melihat ini?
Iya, saya melihat memang investor tidak perlu meresponnya secara emosional ya. Tentunya tetap harus objektif dan juga panik juga saya pikir ini respon yang keliru ya. Artinya tidak perlu gerabak-gerubuk ataupun gegabah gitu dalam menentukan Ya, arah investasi dalam jangka pendek ini. Karena kembali lagi bahwa pengunduran dari diri dari Pak Peri sebagai Gubernur Bank Indonesia ini tidak akan mengubah dari tatanan kebijakan moneter dan juga bagaimana dari sisi apa namanya arah kebijakan ataupun potensi pertumbuhan ekonomi dan juga indikator-indikator lainnya gitu ya. Karena pada saat yang bersamaan ini pun juga menjadi bagaimana upaya dari Bank Indonesia dan juga regulator sektor keuangan lainnya untuk bisa meningkatkan tata kelola dan juga meningkatkan independensi dari kebijakan Bank Indonesia ke depannya. Dan khususnya untuk investor di pasar saham, misalkan keputusan yang sebaiknya adalah didasarkan pada bagaimana kembali lagi ya basic to ya. fundamental ya dari kualitas keuangan perusahaan emiten ya kemampuan untuk menghasilkan arus kas, ketergantungan terhadap utang dolar, kemampuan untuk meneruskan apa namanya kenaikan cost terhadap konsumen ya pass throughing kepada konsumen, lalu juga dan juga untuk investor obligasi tentunya pendekatan yang lebih berhati-hati adalah mengutamakan tenor-tenor pendek ya hingga menengah dan juga melakukan pembelian secara bertahap sambil sampai dengan rupiah dan juga imbal hasil SBN ini dan juga aliran modal asing ini menunjukkan kestabilan gitu ya. Jadi artinya kesimpulannya adalah bahwa ini belum merupakan perubahan fondasi ekonomi Indonesia ya Ya. tentunya, tapi ini artinya bahwa ini akan ada pemulihan yang lebih baik lagi, peningkatan dari kebijakan moneter dan juga kebijakan keuangan kita ke depannya, kredibilitas kelembagaan kita akan semakin ditingkatkan lagi dan tentunya pasar akan diharapkan lebih tenang ya karena BI menunjukkan kesinambungan kebijakan, pemerintah juga diharapkan menjalankan proses pergantiannya ini dengan nanti presiden akan menetapkan calon-calonnya, nanti DPR akan melakukan fit and proper testnya dengan ketentuan-ketentuan berlaku. Harapannya nanti pengganti dari Pak Peri pun juga artinya menjadi sosok yang terbaik dan juga akan tetap bisa Baik. membawa kebijakan moneter kita ke arah yang lebih baik lagi. Baik, yang terbaik ya Mas Jos untuk sektor keuangan ini, apalagi salah duanya dipimpin oleh dua Sri Kandi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima Selamat kasih. melanjutkan aktivitas Mas Joshua.